Assalamualaikum Bu Wiwin. Waalaikumsalam Bu Dwi. Oke, apakah sudah longgar hari ini? Oke, alhamdulillah ini baru saja selesai menyiapkan kegiatan untuk besok. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, saya akan melakukan supervisi akademik terkait dengan kegiatan pembelajaran yang Bu Wiwin laksanakan. Nah, tujuan dari supervisi tersebut adalah untuk menggali potensi yang dimiliki oleh Bu Wiwin dan juga untuk menumbuhkan motivasi internal Bu Wiwin sehingga kompetensi terkait dengan pembelajaran yang Bu Wiwin miliki nanti akan meningkat. Oke, siap. Tapi bincang-bincang kita ini nanti kita lakukan dengan santai saja karena tujuan dari ini memang murni untuk menggali potensi yang panjenengan miliki. Jadi kita ngobrolnya santai saja, tidak usah jadikan beban begitu ya Bu Wiwin ya. Siap. Oke. Nah, untuk hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi di mana tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana persiapan yang sudah dilakukan dalam pembelajaran yang akan saya amati atau saya observasi di kegiatan observasi nanti. Nah, saya ingin tahu terlebih dahulu untuk dari hasil percakapan kita nanti, apakah yang Bu Wiwin harapkan? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kedatangannya Bu Dwi. Saya menyambut dengan hati yang sangat gembira. Harapan saya dengan kegiatan observasi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sebagai seorang guru. Tentunya sangat membutuhkan banyak masukan dari jenengan sebagai perbaikan pembelajaran saya selanjutnya. Dan dari percakapan kita hari ini nanti bisa saling bertukar informasi Bu Dwi dan pengalaman dengan suasana yang jenengan bilang tadi menyenangkan. Pada garis besarnya yang jenengan inginkan dari percakapan kita nanti adalah kita saling berbagi informasi terkait dengan kegiatan pembelajaran agar apa yang kita sampaikan pada murid kita nanti bermanfaat untuk kita maupun murid kita. Begitu. Dari tujuan pengembangan nih Bu Wiwin, yang ingin Bu Wiwin capai terkait dengan tujuan pengembangan tersebut apa sih Bu Wiwin? Tujuan pengembangan yang ingin saya capai itu terkait dengan masalah penyampaian materi Bu Dwi, dan juga bagaimana cara saya itu membuat atau menciptakan suasana yang kondusif saat menyampaikan materi itu sendiri. Oke, jadi yang ingin Bu Wiwin kembangkan adalah dari cara Bu Wiwin menyampaikan materi agar dapat diterima oleh anak dengan baik, dan kemudian Bu Wiwin bisa menciptakan suasana yang kondusif. Bagaimana cara mengontrol diri, bagaimana cara mengendalikan anak-anak gitu ya Bu Wiwin ya. Nah, kalau boleh tahu spesifikasi dari tujuan pengembangan itu sendiri bagaimana? Pilih satu saja Bu. Untuk spesifikasinya itu nanti terkait dengan kompetensi saya dalam penyampaian materi itu tadi Bu Dwi. Oke. Jadi yang Bu Wiwin kehendaki untuk saya observasi besok adalah kompetensi yang berkaitan dengan penyampaian materi. Nah, indikator ketercapaiannya nanti bagaimana Bu Wiwin? Tentunya saya bisa merancang media pembelajaran Bu Dwi, dengan menarik minat anak dan juga bisa menumbuhkan semangat belajar pada anak. Oke. Tujuan Bu Wiwin seperti itu ya. Untuk temanya Bu Wiwin, kalau boleh tahu besok itu Bu Wiwin akan menyampaikan seperti apa? Temanya besok itu kebetulan adalah alam semesta dan subtemanya adalah bumi. Oke, menarik sekali ya Bu Wiwin ya. Tentunya dengan tema-tema itu Bu Wiwin sudah menentukan tujuan pembelajaran sebelum Bu Wiwin menyampaikan pembelajaran itu sendiri. Kalau boleh tahu, boleh diceritakan tujuan pembelajarannya seperti apa Bu Wiwin? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu anak-anak itu nanti bisa mengenal konsep bentuk dari bumi Bu Dwi, dan apa saja yang ada di bumi melalui kegiatan identifikasi, kemudian eksperimen dan juga eksplorasi. Jadi kalau dilihat dari yang sudah panjenengan persiapan, tentunya banyak sekali ragam kegiatannya ya Bu. Nah, dari situ dari kegiatan-kegiatan itu tentunya Bu Wiwin sudah memetakan kebutuhan belajar mereka. Karena kan saya lihat tadi yang Bu Wiwin sampaikan ada observasi, ada eksplorasi, ada eksperimen. Tentunya
banyak sekali yang sudah Bu Win persiapkan. Nah, bagaimana cara Bu Win memetakan kebutuhan belajar mereka? Okay. Dari awal itu saya sudah melakukan observasi Bu Dwi, mulai dari minat dan juga kemampuan anak, sehingga saya itu dapat menentukan kegiatan apa saja yang bisa saya lakukan besok itu. Misalnya saya itu tidak akan memberikan kegiatan membaca dan menulis Bu Dwi pada anak yang sekiranya itu belum mampu. Jadi anak-anak nanti bisa menuangkan pemahamannya melalui gambar ataupun bisa dengan mengungkapkannya secara langsung. Oke. Jadi kalau saya bisa tarik garis ini ya, saya bisa simpulkan bahwa untuk memetakan kebutuhan Bu Win dari kesiapan belajar mereka, dari yang belum mampu, mungkin mampu keaksaraan ini ya, mungkin dengan cara menuangkan gagasan atau pemahamannya dalam bentuk gambar, ataupun yang sudah mampu boleh dilakukan dengan tulisan, atau malah sebaliknya yang ingin mengungkapkan secara langsung juga diperbolehkan. Oke, bagus sekali. Nah, setelah memetakan kebutuhan belajar nih, pastinya Bu Win sudah menentukan area pengembangan. Nah, bisa dijelaskan Bu? Perlu kita sudah tahu Bu Dwi, kalau di PAUD itu area pengembangannya ada 6 aspek, yaitu mulai dari 6, sosem, kemudian ada kognitif, bahasa, kemudian fisik motorik, dan juga seni. Itu semua tadi sudah saya kemas dalam satu kegiatan dengan harapan anak-anak itu bisa berkembang sesuai dengan aspek itu semua. Oke. Nah, dari yang jenengan sampaikan di awal, jenengan kan ingin mengembangkan kompetensi dalam hal materi, penyampaian materi. Lebih spesifiknya nanti tentang materi yang jenengan sampaikan, area pengembangannya seperti apa Bu? Untuk area pengembangannya nanti ada 3 Bu Dwi. Yang pertama itu ada 6, anak-anak itu bisa meyakini bahwa bumi itu adalah ciptaan Tuhan. Kemudian yang kedua ada kognitif, anak-anak nanti bisa mengenal konsep dan bentuk dan apa saja yang ada di bumi dengan menghubungkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Kemudian yang ketiga ada bahasa, nanti anak-anak bisa mengungkapkan apa saja yang ada di bumi. Oke, banyak sekali ya Bu Win ya. Tentunya dari penyampaian materi tadi yang jenengan inginkan adalah anak itu meyakini bahwa bumi itu ciptaan Tuhan. Terus kemudian anak-anak juga dapat mengetahui konsep bentuk bumi itu sendiri bagaimana. Terus juga anak-anak juga dapat mengungkapkan apa saja yang ada di bumi. Seperti itu. Jadi area pengembangan dari materi yang jenengan sampaikan adalah dari aspek 6, juga kognitif dan bahasa. Untuk melakukan itu semua, untuk menuju tujuan mencapai, pastinya ada tantangannya. Bisa dijelaskan Bu, bagaimana apa sih tantangan yang mungkin jenengan hadapi dalam memberikan materi-materi pembelajaran nanti? Kalau untuk tantangannya itu saya masih merasa kesulitan dalam hal menyampaikan materi Bu Dwi, karena jujur saja selama ini saya itu hanya menggunakan metode bercerita Bu. Jadi anak-anak itu kalau saya menyampaikan itu cenderung ngomong sendiri, kadang bermain sama temannya, mengantuk. Jadi saya itu kayak ngobrol sendiri gitu Bu Dwi. Itu permasalahannya Bu Win. Oke, jadi ketika Bu Win menyampaikan materi nih, anak-anak itu cenderung bermain sendiri, ngomong sendiri. Jadi kayaknya kita tuh ngobrol sendiri gitu ya Bu. Karena mungkin yang panjenengan gunakan adalah metode bercerita. Jadi mungkin anak-anak kurang tertarik gitu Win. Oke. Nah, strategi untuk mengatasi tantangan itu tentunya sudah Bu Win persiapkan. Boleh diceritakan? Untuk strateginya anak-anak akan saya ajak berdiskusi Bu Dwi, mengenal apa saja konsep dan bentuk bumi dan apa saja yang ada di dalamnya. Kemudian saya juga sudah menyiapkan globe Bu Dwi. Tapi saya rasa globenya itu sudah sangat usang dan tidak layak pakai Bu Dwi. Kemudian saya juga akan mengajak anak-anak itu bermain di permainan bola dunia. Untuk ini ya, untuk mengetahui konsep bentuk bumi itu tadi. Jadi strateginya Bu Win mengajak anak untuk berdiskusi tentang konsep bumi, kemudian Bu Win juga akan menggunakan mungkin globe. Terus kemudian juga mengajak anak untuk bermain di bola dunia. Untuk mengetahui apakah benar bumi itu
bulat. Oke. Nah, apakah ada strategi lain Bu Wiwin? Untuk untuk mengembangkan pemahaman anak, saya akan menggunakan media pembelajaran berupa video, Bu Dwi. Oh, ngaten. Ya, ya, jadi untuk memberikan penguatan Bu Wiwin ya, Bu Wiwin menggunakan media video. Nah, dengan tujuan apa Bu Wiwin memakai video? Agar anak itu tertarik dan jadi antusias gitu Bu Dwi mengikuti pembelajaran. Jadi dengan menggunakan video mungkin anak-anak akan itu lebih bagus begitu Bu ya, lebih tertarik. Oh, ini kan suatu hal yang baru mungkin ya, dengan diperlihatkan video mungkin anak-anak akan tujuannya adalah anak-anak itu bisa fokus gitu ya. Untuk persiapan video itu sendiri nanti apakah Bu Wiwin akan buat sendiri atau bagaimana Bu Wiwin? Untuk videonya nanti sementara ini saya akan mencari referensinya di YouTube Bu Dwi, karena mengingat kalau membuat video pembelajaran itu mungkin memakan waktu yang lama gitu Bu Dwi. Jadi saya berinisiatif mencari dulu di YouTube. Oke, iya ya enggak apa-apa. Saya kira pemikiran panjenengan itu sudah bagus sekali dengan mengalihkan metode bercerita jadi diskusi dan kemudian juga menggunakan media yang berupa video agar anak-anak itu tertarik. Saya rasa sudah sangat bagus. Saya juga setuju media pembelajaran yang interaktif, anak-anak pasti akan lebih semangat lagi dan lebih tertarik lagi untuk memahami materi yang panjenengan sampaikan. Dan untuk mendapatkan video itu tidak harus membuat sendiri, karena memang untuk membuat itu kan jangka waktunya panjang dan mungkin panjenengan berbenturan dengan tugas-tugas yang lain seperti itu. Jadi boleh kita mencari di YouTube, referensinya banyak sekali di situ. Ya. Rencananya kapan nih Bu Win untuk melaksanakan aksi panjenengan itu? Setelah ini nanti akan saya cari referensinya di YouTube. Siap, langsung saja ya Bu Win ya. Yang lain kan sudah siap, tinggal menunggu media pembelajaran ini ya. Tujuan pembelajaran atau tujuan pengembangan sudah Bu Win tetapkan. Tentunya Bu Win mempunyai komitmen tersendiri atas apa yang ingin Bu Win lakukan. Boleh diceritakan Bu Win? Kedepannya nanti saya akan mencoba belajar membuat video pembelajaran sendiri Bu Dwi, sehingga dapat menarik minat anak, sehingga saat saya menyampaikan materi itu sendiri dapat diterima dengan baik oleh anak. Oke, bagus sekali. Saya sangat mengapresiasi pemikiran-pemikiran dari Bu Win, dan tentunya Bu Win akan membutuhkan dukungan deh nih. Mungkin kedepannya Bu Win membutuhkan dukungan untuk mencapai komitmen yang sudah Bu Win tetapkan. Apa dukungan yang Bu Win butuhkan? Yang pastinya saya membutuhkan dukungan dari semua rekan guru, terutama dari jenengan nanti bisa belajar bersama Bu Dwi untuk merancang media pembelajaran terkait dengan kompetensi yang sudah saya buat tentang materi itu, supaya nanti bisa lebih baik lagi. Oke. Insya Allah saya besok juga akan membantu untuk mengobservasi permasalahan yang Bu Win hadapi, dan kemudian mungkin Bu Win bisa menemukan solusi dari kompetensi yang jenengan miliki. Nah, ini sudah berada di ujung percakapan kita Bu Win, karena jenengan sudah menyampaikan banyak sekali tadi ya tentang area pengembangan, tujuan pembelajaran, juga dari strategi yang panjenengan terapkan ketika panjenengan menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin terjadi gitu ya Bu. Nah, untuk yang terakhir nih, apa hasil dari percakapan ini yang sudah kita lakukan beberapa menit ini Bu? Tentunya saya sangat merasa lega Bu Dwi, saya jadi tahu tindakan apa saja yang bisa saya lakukan selanjutnya. Oke, alhamdulillah kalau begitu Bu Win ya. Semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang teladan bagi murid-murid kita, dan kita bisa memberikan yang terbaik untuk murid-murid kita. Saya rasa sudah cukup percakapan kita kali ini. Sampai jumpa besok di kegiatan observasi. Terima kasih. Semangat Bu Win.
tinggal kita, yaitu planet Bumi. Planet Bumi jika dilihat dari kejauhan berbentuk seperti bola. Bumi selalu berputar mengelilingi matahari. Sampai saat ini, Bumi adalah satu-satunya planet yang bisa ditinggali oleh makhluk hidup. Kita belajar lebih dalam tentang Bumi. Kira-kira ada apa saja ya di dalam Bumi? Kira-kira ada apa saja ini? Planet kita satu ini terdiri dari berbagai lapisan. Karena Bumi terletak pada lapisan bumi paling luas. Disinilah manusia, tumbuhan, hewan, dan berbagai jenis makhluk hidup tinggal. Lalu ada inti bumi bagian luar. Inti bumi bagian luar memiliki kedalaman lebih dari 2000 km dan terdiri dari bumi dan nickel yang sangat panas. Konon panasnya inti bumi ini bisa mencapai 3.800 derajat Celcius. Wow, panas sekali bukan? Sedangkan inti bumi bagian dalam terbentuk seperti bola. Total diameternya mencapai 2.700 km. Suhu di inti bumi bagian dalam lebih tinggi dari bagian luar, yaitu sekitar 4.500 derajat Celcius. Lapisan bumi satu ini terdiri dari kristal-kristal besi dan juga kristal-kristal nikel. Setelah kita membahas lapisan dalam bumi, sekarang kita akan belajar apa saja yang ada di bagian atas bumi. Dari kejauhan, bumi berwarna hijau dan biru. Hijau menandakan pulau plural, bertumbuh tumbuhan, dan biru menandakan lautan atau samudra. Dalam satu-satu yuk. Pulau adalah tanah atau daratan yang biasanya dihidupi oleh makhluk hidup seperti tanaman, binatang-binatang, bahkan manusia pun hidup di atas pulau atau daratan. Manusia menjalani hidupnya sebagian besar di atas pulau atau daratan. Banyak rumah dan di lautan biasanya dipergunakan untuk wisatawan menikmati keindahan laut. Di lautan juga terdapat berbagai macam spesies binatang. Nah, sekian perkenalan. Oke, sudah tahu tadi? Nah, dari video yang kita lihat ini, teman-teman bisa tahu apa saja sih yang ada di dalam bumi itu. Coba disebutkan. Apa ya? Orang atau manusia, pohon, pintar mas Rajan, mas apa lagi? Gunung, air, laut, apa lagi yang cewek? Binatang, mas Aska, terus pantai, pulau, ikan, dan masih banyak lagi. Nah, berarti intinya bumi itu adalah tempat tinggal manusia, binatang, dan tumbuhan yang diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Maka kita harus banyak bersyukur karena diberikan tempat tinggal yang sangat kaya akan berbagai jenis dan macam-macam tumbuhan binatang yang ada di bumi. Nah, teman-teman, coba sebutkan bentuk dari bumi tadi apa ya? Bunder atau bulat. Seperti apa?
itu berputar dan kembali ke porosnya lagi. Assalamualaikum Bu Wiwin. Waalaikumsalam Bu Dwi. Kita ketemu lagi hari ini ya Bu Wiwin ya. Nggih. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Wiwin? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Saya datang kemari untuk menindaklanjuti apa yang sudah kita lakukan kemarin, yaitu saya mengobservasi aktivitas kegiatan pembelajaran yang Bu Wiwin telah lakukan. Nah, sebelumnya saya mau bertanya lebih dahulu untuk percakapan kita nanti, apa yang ingin Bu Wiwin dapatkan? Dari obrolan kita nanti ini saya mengharapkan kita nanti bisa saling sharing ya Bu Dwi tentang pembelajaran yang saya sudah terapkan kemarin, apa kekurangannya, bagaimana perbaikannya. Mungkin nanti Bu Dwi dapat memberi masukan ke saya. Oke, iya. Intinya untuk pertemuan ini Bu Wiwin mengharapkan kita bisa saling sharing, saling berbagi untuk perbaikan kita ke depannya, baik untuk Bu Wiwin ataupun untuk perbaikan saya juga. Untuk obrolan ini nanti kita lakukan dengan santai saja ya Bu Wiwin, jangan dijadikan beban. Oke. Untuk yang pertama nih Bu Wiwin, saya ingin tahu cerita dari Bu Wiwin, bagaimana perasaannya setelah Bu Wiwin melakukan kegiatan belajar kemarin. Perasaan saya tentunya lega nggih Bu Dwi tentang terkait dengan pembelajaran yang kemarin saya terapkan. Menurut saya sudah lebih baik Bu Dwi karena menggunakan media yang tidak seperti biasanya. Karena melihat anak-anak jauh lebih antusias dalam pembelajaran kemarin. Saya juga melihat itu ya Bu Wiwin ya. Terlihat anak-anak juga lebih bersemangat, lebih antusias untuk mengikuti pembelajaran yang Bu Wiwin rencanakan. Nah, apakah rencana terkait pembelajaran yang sudah Bu Wiwin sampaikan pada kegiatan pra-observasi kemarin sudah tercapai dalam kegiatan observasi kemarin Bu Wiwin? Alhamdulillah sudah nggih Bu. Kemarin saya rencanakan dengan menggunakan media pembelajaran berupa video yang saya cari melalui YouTube dan kemudian saya praktikan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Sudah saya lakukan dari perencanaan dan sudah saya lakukan dalam pembelajaran seperti itu betul. Pada garis besarnya apa yang Bu Wiwin lakukan kemarin pada kegiatan pembelajaran sudah sesuai dengan RPP atau rencana yang sudah Bu Wiwin tentukan pada kegiatan pra-observasi Bu Wiwin ya. Oke, untuk selanjutnya terkait tujuan pembelajarannya di Bu Wiwin, apakah tujuan pembelajaran yang Bu Wiwin tentukan itu sudah tercapai pada kegiatan pembelajaran kemarin? Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai kemarin itu kan saya menginginkan anak-anak itu supaya bisa mengenal bumi, bentuk bumi maupun apa saja yang ada di dalam bumi melalui tiga kegiatan Bu Dwi, dari mulai identifikasi, kemudian observasi dan juga eksplorasi. Saya sudah melihat dari kegiatan pembelajaran maupun saya juga sudah melihat dari hasil karya anak-anak. Anak-anak sudah mampu mengenal bumi itu sendiri, kemudian apa saja yang ada di bumi melalui kegiatan tadi Bu Dwi. Melalui kegiatan identifikasi, eksplorasi, kemudian eksperimen, ternyata anak-anak sudah mampu mengenal konsep bumi, bentuk bumi,
maupun apa yang ada di dalamnya sesuai dengan yang sudah Bu Wiwin tentukan kemarin untuk tujuan pembelajaran seperti itu ya. Dari pembelajaran kemarin, bisakah Bu Wiwin ceritakan sedikit tentang hal-hal yang sudah baik menurut Bu Wiwin dan bisa dipertahankan, kemudian juga hal-hal yang masih ingin ditingkatkan ke depannya? Yang saya rasa sudah baik adalah kemampuan saya dalam menyampaikan materi nggih Bu Dwi. Saya menjadi bisa merancang materi yang menarik, kemudian dapat menumbuhkan semangat belajar pada anak. Kemudian tentunya bisa saya pertahankan untuk kedepannya. Untuk hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yaitu mungkin saya harus lebih belajar untuk pembuatan video itu nggih Bu Dwi. Kemudian supaya lebih menarik lagi dalam penyampaiannya. Oke, jadi yang sudah baik menurut Bu Wiwin adalah tentang bagaimana menumbuhkan motivasi anak-anak. Jadi motivasi anak-anak untuk belajar itu sudah tumbuh dan itu untuk bisa dipertahankan. Kemudian yang ingin diperbaiki adalah cara membuat video pembelajaran agar anak-anak itu tertarik dan semangat untuk belajar. Oke, strategi untuk memperbaiki yang Bu Wiwin sampaikan tadi untuk meningkatkan kompetensi Bu Wiwin, yaitu untuk membuat video pembelajaran, apa strateginya Bu Wiwin? Untuk strateginya mungkin kedepannya saya akan mengikuti workshop ataupun pelatihan Bu Dwi tentang pembuatan video pembelajaran. Saya juga akan mencari referensi atau tutorial yang ada di YouTube maupun di sosial media yang lainnya. Oke, bagus sekali Bu Wiwin, itu strategi yang menurut saya sangat bagus. Dengan begitu, dengan melihat video atau tutorial di YouTube mungkin akan menambah pengetahuan Bu Wiwin juga pengalaman Bu Wiwin dalam menyajikan pembelajaran yang menarik lagi untuk peserta didik kita ya Bu Wiwin ya. Oke, rencananya kapan nih Bu Wiwin akan melakukan strategi yang Bu Wiwin telah tentukan? Kalau rencananya mungkin secepatnya Bu Dwi, nanti mungkin tidak hanya di sekolahan saja, saya bisa di rumah nanti akan banyak mencari referensi dari pembuatan video tersebut. Oke. Tentunya apa yang Bu Wiwin rencanakan tadi memerlukan komitmen dari dalam diri Bu Wiwin. Nah, komitmennya apa Bu Wiwin? Komitmennya saya harus terus belajar, kemudian banyak mencari referensi juga, mungkin nanti belajar dari Bu Dwi juga, dan kemudian banyak sharing juga nanti dengan teman-teman yang lain. Saya juga dalam tahap ini juga masih banyak belajar. Kita nanti akan belajar bersama-sama tentunya, dan kita akan membuat komitmen bersama juga dari dalam diri kita bagaimana cara kita dapat menyajikan pembelajaran itu lebih menarik agar anak-anak lebih semangat belajar dan semangat mengikuti apa yang kita sampaikan. Oke. Nah, tentunya kita tidak bisa sendiri dalam merencanakan sesuatu atau melakukan sesuatu. Kita pasti membutuhkan dukungan, entah itu dari mungkin sarana, prasarana maupun dukungan dari orang-orang yang berada di komunitas belajar kita. Nah, dukungan apa yang Bu Wiwin butuhkan untuk bisa mewujudkan Bu Wiwin? Untuk dukungannya pastinya nanti saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, kemudian rekan-rekan guru, nanti bisa saling belajar bersama ataupun sharing tentang cara pembuatan video pembelajaran itu. Oke. Saya rasa setelah Bu Wiwin bercerita panjang lebar tentang kegiatan yang sangat menarik yang Bu Wiwin lakukan, nah dari percakapan kita kali ini, apa yang Bu Wiwin dapatkan? Tentunya saya sangat senang sekali Bu Dwi. Saya dapat mengetahui kekurangan apa, kemudian perbaikan apa yang bisa saya lakukan selanjutnya dari pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu. Oke. Saya sangat mengapresiasi sekali apa yang Bu Wiwin lakukan, dan saya sudah menyaksikan. Saya akan memberikan balik terhadap terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Wiwin lakukan. Dan saya melihatnya Bu Wiwin sudah melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP
atau rencana, baik itu strategi atau metode atau media pembelajaran yang Bu Wiwin sampaikan pada kegiatan praobservasi sudah Bu Wiwin lakukan dan terlaksana dengan baik pada kegiatan observasi. Nah, kedepannya semoga kita menjadi guru yang bisa menumbuhkan jiwa belajar sepanjang hayat pada murid kita dan semoga bermanfaat untuk kita, untuk murid kita dan untuk orang-orang di sekitar kita. Terima kasih atas waktunya Bu Wiwin. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bu Wiwin. Sami-sami Bu Dwi. Ayo kanca para duwe jumangkah sigrak bangun negaramu. Semboyan luhur tansah tinuju guru bergerak Indonesia maju.